kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, serta Pancasila sebagai dasar negara. Poin yang pertama yaitu pengertian yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Dikutip dari Jurnal Pancasila sebagai pedoman atau landasan hukum Indonesia tahun 2017, karya Wawan Francisco. Secara yuridis, bahwa Pancasila yaitu dasar negara Republik Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun contoh landasan yuridis itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan juga tercantum dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perlu juga kita ketahui bahwa sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara yaitu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Poin yang kedua yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian historis Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila tentunya tidak luput dari sejarahnya dalam meraih atau mempersiapkan kemerdekaan. Seperti dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Pada saat ini, Dr. Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara yang sebelumnya Muhammad Yamin dan Supomo telah mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda filosofis grondslag bagi Indonesia merdeka. Adapun contoh landasan historis pada pendidikan Pancasila yaitu bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kedua teman kami. Perkenalkan, nama saya Sofianto. Di sini saya akan membahas poin yang ketiga dari materi yang kami ambil, yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai dengan 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan dan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama itu, nilai-nilai ketuhanan religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal, transcendental, dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal, dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan
nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima itu yang terakhir, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang perlu kita ketahui yaitu di dalam pasal 36A Junto pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Sumber politis Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai filsafat sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua yaitu mencakup berbagai politis tentang Pancasila sebagai filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam Politik Habibie 1 Juni 2011. Terima kasih.